Karena kitab ini diambil dari kitab Syekh Zainuddin bin Ali, kana adadu ma fil abiyat mithlu ma fin nasri. Karenanya jumlah bait yang ada seperti jumlah baris yang ada di kitabnya Syekh Zainuddin ini. Jadi jumlah baitnya mirip-mirip dengan jumlah baris yang ada di sana. Berarti kitab aslinya pun juga kecil. Famakuli, kata Syekh Nawawi, saat itu mengatakan al-Kushini bidhamil kafi wa sukunil wawi wa kasri shin wa nun, ay anna sahib hadhihi risalah, bahwa pemilik kitab kecil ini wulida, dilahirkan fi Kushin, di tempat namanya Kushin, min muduni Malibar atau Malabar, salah satu kota kecil yang ikut dalam distrik besar namanya distrik Malabar. Kapan dilahirkannya? Dilahirkannya ba'da tulu'is syamsi, dilahirkan setelah matahari terbit min yaumil khamis, pada hari Kamis, as-sani asyar, tanggal 12 min syahri Sya'ban, dari bulan Sya'ban, sanatas nataini wa sab'ina wa samani mi'ah. Jadi Syekh Zainuddin Ibn Ali bin Ahmad As-Syafi'i ini lahir pada tahun 872 Hijriah. Artinya beliau hidup sebelum Imam Suyuti ini. Dan pada waktu itu kaum muslimin mempunyai khalifah. Khalifahnya masih khalifah Bani Abbas. Tapi status khalifah hanya simbol saja, yang berkedudukan di Kairo, bukan di Baghdad. Jadi khalifah Bani Abbas, tapi berkedudukan di Kairo, tapi status khalifah waktu itu hanya simbol. Dan di tahun ini belum ada kekhilafahan Turki Utsmani. Ya. Jadi waktu beliau lahir, kota Konstantinopel sudah jatuh ke tangan kaum muslimin di bawah pimpinan Sultan Muhammad Al-Fatih Turki Utsmani. Ya. Karena jatuhnya Konstantinopel itu tahun 1453. Dan beliau lahir 1468. Nah, tetapi pada waktu Muhammad Al-Fatih menaklukkan Konstantinopel, status Muhammad Al-Fatih waktu itu hanya sultan, bukan khalifah. Khalifahnya itu berada di Istanbul, menyatu dengan Sultan Turki Utsmani baru pada era cucunya Muhammad Al-Fatih. Dan berarti pada saat Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad ini lahir, pada waktu itu kerajaan Demak sepertinya sudah berdiri ya. 1468 itu kerajaan Demak sudah berdiri ya. Ini mencocokkan saja Bapak Ibu ya, mencocokkan tanggal, waktu-waktu supaya kita punya perbandingan. Jadi beliau lahir tuh atau hidup di era kapan. Jadi kalau era waktu itu di negara yang namanya Indonesia sekarang ini sudah lahir kerajaan namanya Kerajaan Demak, Demak Bintoro ya. Oke, wa naqalahu ammuhu, kemudian oleh paman beliau Al-Qadhi Zainuddin, namanya Zainuddin juga pamannya, Ibnu Ahmad ya. Oleh pamannya dari Kushin dipindahkan ila Fanan. Wa huwa shaghir, pada saat Syekh Zainuddin masih kecil, oleh pamannya diajak pindah tempat ke tempat namanya Fanan, dalam referensi lain itu Bunan. Jadi hanya beda penulisan. Nama daerah di India pantai barat itu ya, diarabkannya ada yang pakai fa, ada yang pakai ba. Oke. Nah, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad As-Syafi'i ini walahu musannafatun katsirah. Beliau mempunyai banyak karya ilmiah, berbahasa Arab, di antaranya adalah kitab namanya Hidayatul Azkiya wa Tuhfatul Ihya. Kitab namanya Hidayatul Azkiya wa Tuhfatul Ihya. Ini kitab berbahasa Arab ya, ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. Beliau juga menulis kitab berbahasa Arab juga namanya Irsyadul Qasidin fi ikhtisari Minhajil Abidin lil Ghazali. Kitab Irsyadul Qasidin merupakan kitab ikhtisar atau resume atau ringkasan. Ringkasan dari kitab apa? Ringkasan dari kitab namanya Minhajul Abidin.
Minhajul Abidin. Kitab Minhajul Abidin sendiri ditulis oleh Imam Ghazali. Ditulis oleh Imam Ghazali rahimahullah. Ya, kitabnya kita baca dulu. Wa qauli kata Syekh Nawawi Al-Bantani, ucapanku yang mengatakan man qala atfu bayan wa maqulul qaul wal abiyat allati ba'da dzikri shalah wassalam ala sayyidina Muhammadin wa ali wa sahbihi wal murad bi qouli ba'da salatu tusallimu insyaallah salam ala man dzukira. Baru setelah Syekh Nawawi membuat 3 bait pertama, kedua dan ketiga, barulah Syekh Nawawi mengatakan qalan nazim, yaitu Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Malibari. Oke, sampai di sini dulu ya. Saya akan menjelaskan beberapa yang disebut tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, jadi kitab yang kita pelajari ini adalah kitab berbentuk nazom. Nazomnya ditulis oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Lalu nazom itu disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanari Al-Bantani Al-Jawi. Nah, informasi tambahan yang ada di sini adalah bahwa jumlah bait aslinya ada 26. Itu bait asli yang dibuat oleh Syekh Zainuddin. Lalu di bagian depannya ditambahi 3 bait oleh Syekh Nawawi, dan di bagian ujung akhirnya ditambahi 1 bait oleh Abdul Mun'im. Nah, Abdul Mun'im ini saya belum tahu nih siapa Abdul Mun'im ini, ya kan? Abdul Mun'im siapa ini belum tahu saya. Oke. Lalu yang bisa digarisbawahi lagi di sini adalah bahwa nazom ini ada di dalam kitab yang berbahasa Arab. Namanya kitab Su'abul Iman. Kitab Su'abul Iman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, ya, istilah Su'abul Iman itu adalah istilah yang digunakan dalam hadis sahih, bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda dalam hadis sahih, di antaranya Sahih Bukhari, bahwa iman itu mempunyai lebih dari 70 cabang. Lebih dari 70 cabang. Yang paling tinggi, cabang yang paling tinggi adalah La ilaha illallah, dan cabang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, menyingkirkan segala yang berpotensi menyakitkan orang, disingkirkan dari jalan. Kemudian wal haya'u syu'batun minal iman, dan sifat malu itu merupakan satu dari sekian banyak cabang iman. Karena Rasulullah SAW bersabda bahwa iman mempunyai lebih dari 70 cabang, maka banyak ulama berusaha untuk menemukan 70-an cabang itu. Berusaha untuk menemukan dan mendefinisikan 70-an cabang itu. Apa saja. Karena disebut oleh Nabi itu baru 3. Secara tekstual disebut ya 3. Yang paling tinggi yaitu La ilaha illallah. Yang paling rendah yaitu menyingkirkan segala yang berpotensi menyakitkan dari jalan. Dan salah satu yang tercakup dalam cabang itu adalah sifat malu. Baru 3. Sedangkan yang 70-an lainnya tidak disebut secara tekstual oleh Rasulullah SAW, maka banyak ulama berusaha untuk menemukan apa saja cabang-cabang itu. Termasuk dalam hal ini adalah Imam Bukhari rahimahullah. Imam Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Sahih Bukhari, di bagian depan beliau mempunyai kitab namanya Kitabul Iman. Dalam Kitabul Iman ini beliau juga berusaha untuk mencantumkan hadis-hadis, yang hadis-hadis itu mengindikasikan sebagian dari cabang-cabang iman yang totalnya 70-an itu. Begitu juga Imam Muslim, begitu juga ulama-ulama hadis lainnya. Dan kitab paling besar yang berbicara tentang Su'abul Iman adalah kitab yang bernama Su'abul Iman, yang ditulis oleh Al-Imam Al-Baihaqi rahimahullah. Kitab paling besar yang berbicara tentang Su'abul Iman adalah kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Nama kitabnya Su'abul Iman. Isinya adalah hadis-hadis yang bisa dipahami bahwa konten atau isi hadis itu menjelaskan tentang cabang-cabang iman. Itu kitab yang paling besar yang saya ketahui, ya. Kitab yang ditulis oleh Imam Al-Baihaqi. Dan karena ini kitab besar, maka kitab itu juga diringkas oleh ulama lainnya. Nah, karena kitab itu tebal, muncul
ulama-ulama generasi berikutnya yang berusaha untuk menulis tentang Syu'abul Iman, tapi dalam kitab yang mukhtasar. Dalam kitab yang apa? Mukhtasar atau ringkas. Di antaranya adalah yang nulis itu Ibnu Katsir rahimahullah, beliau juga menulis tentang Syu'abul Iman dalam bentuk yang mukhtasar, ya. Imam Suyuti juga menulis Syu'abul Iman dalam bentuknya yang mukhtasar. Dan banyak ulama-ulama lain yang berusaha menulis tentang Syu'abul Iman ini, menjelaskan Syu'abul Iman dalam bentuknya yang mukhtasar, dalam bentuknya yang singkat, ya. Nah, di antara ulama-ulama yang menulis tentang Syu'abul Iman ini adalah ada ulama namanya Al-Allamah As-Sayyid Nuruddin Al-Iji. Nah, beliau menulis kitab namanya Syu'abul Iman, tapi kitab itu berbahasa Persia dengan huruf Arab. Hurufnya Arab tapi bahasanya Persia. Kitab Nuruddin Al-Iji ini kemudian diarabkan. Bahasa sekarangnya diterjemahkan ke dalam bahasa Arab oleh Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Tapi waktu mengarabkan itu sekaligus meresume. Jadi diresume ke dalam bahasa Arab. Kitab berbahasa Persia, diresume, resumenya berbahasa Arab. Yang melakukannya namanya Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad. Nah, waktu meresume itu bentuknya adalah bentuk prosa. Bentuknya adalah bentuk apa? Bentuk prosa. Ini istilah sastra, ya. Bentuk prosa dalam arti bukan puisi ya, tapi prosa. Nah, setelah selesai mengarabkan sekaligus meringkas, Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad ini mengubah ya. Bukan mengubah saja, tapi menggubah. Apa itu menggubah? Menggubah itu menyusun ulang, ya. Menggubah apa yang diringkas dan diarabkan oleh beliau digubah dalam bentuk nazom, gitu ya. Nah, kemudian nazomnya itu disyarah oleh Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Bantani yang syarahnya itu kita pelajari sekarang ini. Itu mengenal kitab ya. Sudah kita kenal, termasuk lagi ya, saat dibikin nazom itu nazomnya menggunakan tembang. Nah, ini masih mengenal kitab nih. Tembangnya adalah tembang Al-Kamil. Apa itu tembang Al-Kamil? Tembang Al-Kamil adalah tembang yang mengikuti pola mutafailun yang diulang 6 kali untuk setiap barisnya. Oke. Nah, sekarang tokohnya yang Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad tadi sudah kita bahas sedikit bahwa beliau lahir pada hari Kamis 12 Sya'ban tahun 872 atau kira-kira bertepatan dengan 15 Maret 1468. Nah, supaya Bapak Ibu tidak bingung dengan angka-angka tahun ini, ya saya bikin pendekatan-pendekatan perbandingan, ya. Berarti tahun itu kaum muslimin masih mempunyai khalifah dan khalifahnya juga masih khalifah Bani Abbas, tapi tidak berkedudukan di Baghdad, tapi berkedudukan di Kairo. Nah, tahun itu juga itu kota Konstantinopel yang merupakan ibu kota kekaisaran Bizantium atau Romawi Timur itu sudah takluk ke tangan kaum muslimin di bawah pimpinan seorang sultan namanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Lalu mengubah nama kota Konstantinopel menjadi kota Istanbul. Aslinya sih bukan Istanbul, menjadi Islambuli, kota kemenangan Islam. Tapi sekarang terkenal dengan namanya Istanbul. Nah, pada waktu Muhammad Al-Fatih ini menaklukkan Konstantinopel, status dia bukan khalifah, hanya sultan saja. Karena status Turki Utsmani sebagai khalifah baru terjadi pada era cucunya Muhammad Al-Fatih. Tahun itu juga kalau kita timeline itu kalau kita selaraskan dengan peristiwa di Indonesia zaman itu, walaupun waktu itu bukan Indonesia namanya, itu Kerajaan Demak sudah berdiri. Jadi waktu dia lahir Kerajaan Demak sudah berdiri, ya. Berarti kira-kira kan kalau 1468 itu ya 700-an tahun yang lalu lah kira-kira beliau lahir ini. Lalu beliau mempunyai beberapa karya ilmiah, di antaranya Hidayatul Adhkiya wa Tuhfatul Ihya. Beliau juga punya nazom lain yang tidak disebutkan di sini. Nazom lain, ya.
Nah, nazom lainnya itu berbicara tentang ilmu tasawuf. Nah, ilmu tasawuf. Yang nazom lain itu juga disyarah oleh Syekh Nawawi. Juga disyarah oleh beliau. Sepertinya Syekh Nawawi Al-Bantani mensyarah nazom yang kedua ini setelah menulis syarah Qam'ut Tughyan. Ya. Syarahnya itu namanya Salalimul Fudhala. Ini juga banyak dibaca nih kitab ini di pesantren-pesantren. Syarah nazom yang keduanya itu namanya Salalimul Fudhala, ya, ditulis oleh Syekh Nawawi Al-Bantani juga. Salalimul Fudhala. Ya. Kalau ada Bapak Ibu yang penasaran, silakan dicari di toko kitab, karena ini kitab yang termasuk populer di pesantren-pesantren pada masa lalu, tapi ya, pada masa lalu. Kalau masa sekarang sudah nggak kepegang. Saya kemarin bertemu dengan beberapa kiai, salahnya bagaimana pengajian-pengajian kitab di pesantren sekarang, wah sekarang udah nggak kepegang. Maksudnya, dari sisi waktu tidak seperti dulu lagi. Orang mondok cuma 3 tahun, sehingga tidak banyak kitab yang bisa dibaca seperti zaman dahulu. Oke, ya. Nah, saya tambahkan di sini Bapak Ibu ya. Syekh Zainuddin bin Ali bin Ahmad Asy-Syafi'i ini, kalau kalangan orang pesantren, pondok pesantren ngaji kitab kuning, beliau ini adalah kakek dari seorang ulama juga, namanya Zainuddin juga. Ya. Tapi Zainuddin yang cucunya beliau. Jadi Zainuddin bin Ali punya anak diberi nama Ahmad. Nah, Ahmad punya anak diberi nama Zainuddin. Jadi Zainuddin cucu nih. Zainuddin cucu ya. Zainuddin cucu. Nah, Zainuddin cucu itu punya kitab namanya Qurratul Ain. Nah, ini Bapak Ibu ya. Ini kitab namanya apa? Qurratul Ain. Kitabnya tipis nih. Saya beli Rp2.000 nih. Ya. Rp2.000 tipis gitu. Ya. Jadi nama lengkapnya, nama panjangnya adalah Qurratul Ain Bimuhimmatiddin fil Fiqih ala Madhabil Imam Syafi'i. Ini kitab bermadzhab fikih, bermadzhab Syafi'i. Tipis kitabnya. Lalu kitab itu disyarah oleh beliau sendiri, oleh Zainuddin yang cucu ini, namanya Fathul Mu'in. Nah, inilah kitab sangat populer di pesantren, namanya Fathul Mu'in. Nah, Fathul Mu'in itu juga dikarang oleh Zainuddin Al-Malibari, tapi Zainuddin yang cucu. Sedangkan yang kita bicarakan sekarang adalah Zainuddin yang kakek, gitu ya. Zainuddin yang cucu, selain menulis kitab Fathul Mu'in yang cucu nih ya, supaya Bapak Ibu tersambung dengan timeline sejarahnya. Zainuddin yang cucu ini, ya, beliau juga mempunyai kitab yang unik, namanya Tuhfatul Mujahidin. Nah, menarik nih namanya Bapak Ibu ya. Tuhfatul Mujahidin fi ahwalil Portugaliyin. Nah, fi ahwalil Portugaliyin. Tuhfah itu artinya kado, mujahidin itu ya para mujahid. Jadi kado untuk para mujahid. Nah, isi kadonya apa? Kitab yang ditulis yang menjelaskan tentang hal ehwal yang berkaitan dengan orang-orang Portugis. Hal ehwal yang berkaitan dengan orang-orang apa? Portugis. Ya. Oh, berarti sudah kenal Portugis? Iya. Ya, ini menarik ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, jangankan yang Zainuddin yang cucu ya. Zainuddin yang kakek, yang kitabnya sedang kita bicarakan ini, Zainuddin yang kakek saja, itu dulu sudah memimpin orang-orang India untuk berjihad melawan Portugis yang pada waktu itu sudah muncul di pantai barat India di Malabar itu. Jadi orang-orang Portugis itu sudah menemukan namanya Tanjung Pengharapan di ujung paling selatan benua Afrika, udah sampai di sana, ya. Kemudian mereka juga sudah menemukan jalan menuju India, sudah menemukan jalan laut menuju India, dan mereka sudah sampai juga di pantai barat India. Bahkan Portugis itu sudah menaklukkan kerajaan Islam Malaka di Malaysia. Dan Portugis ini sudah digempur juga oleh Sultan kedua dari Sultan Demak. Namanya Sultan Adipati Yunus
Nah, itu memimpin pasukan maritim Kerajaan Demak pada waktu itu, menggempur kekuatan Portugis di Malaka yang sudah jatuh ke tangan Portugis, walaupun Adipati Yunus ini masih gagal untuk mengalahkan Portugis karena salah strategi. Jadi strateginya bertempur di laut. Kalau bertempur di laut, kekuatan Portugis lebih hebat daripada kekuatan Demak. Nah, pengalaman kekalahan tempur kalah di laut inilah yang kemudian digunakan oleh Fatahillah, pendiri kota Jakarta, ini biar nyambung-nyambung semuanya ya. Nah, Fatahillah ini menantu Sultan ketiga Demak. Nah, waktu dia dikasih tugas oleh Sultan Trenggono, Sultan ketiga Demak, untuk menggempur Portugis di Sunda Kelapa, karena ada pengalaman waktu di Malaka, tempur di laut kalah, maka Fatahillah menggunakan strategi menunggu Portugisnya mendarat dulu di Sunda Kelapa. Setelah mereka mendarat, baru digempur dari darat, dan akhirnya Portugis kalah dan terusir dari Sunda Kelapa. Jadi Bapak Ibu yang dimakan Allah Ta'ala, mohon maaf ini ceritanya kemana-mana. Pada saat Syekh Zainuddin menulis cabang-cabang iman ini, itu Portugis sudah datang ke dunia Islam. Portugis sudah datang ke dunia Islam karenanya cerita itu menyambung termasuk dengan Kerajaan Demak, dengan Malaka, dan bagaimana perang terhadap Malaka ini tahun 1511. Nah, termasuk Syekh Zainuddin itu juga memimpin kaum muslimin di India ya untuk bertempur berhadapan dengan orang-orang Portugis yang datang dengan cover berdagang, tetapi mereka juga membawa pasukan untuk menguasai perdagangan itu dengan menggunakan senjata. Oke, itu ya Bapak Ibu ya pengajian kita pada pagi hari ini. Ngajinya ngaji akidah, tapi kita bicara sejarah dan bicara macam-macam ya karena lagi momentumnya saja. Kita cukupkan sampai di sini dulu. Kita tutup dengan doa penutup majelis suratul Asri. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawashaw bil haqqi wa tawashaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.